Accounting. Accounting maybe the most boring, the most annoying, and the most confusing subject that I've ever met for now. But don't you know, if you want to be rich, make your country rich, accounting is the most important. You have to learn. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa akuntansi adalah mata kuliah yang penting karena Later. apa ya? A few moments later. Pak Anjir, So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. apa ya? Akhirnya nggak juga. Akuntansi itu penting karena akuntan itu secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara. Mengapa? Nah, anggap saja itu akuntansi akan menghasilkan akuntan. Anggap saja akuntan ini sebagai layaknya seorang dokter. Nah, keputusan yang akan dihasilkan oleh akuntan ini akan mempengaruhi masa depan dari suatu perusahaan, dan secara tidak langsung masa depan perusahaan akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak karena banyak orang memperoleh pekerjaan mereka dari perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan mereka. Ya, salah satu hal yang penting dari keputusan akuntansi itu contohnya adalah keputusan untuk berinvestasi. Apa saja hal yang mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan? EPS, earning per share. Nah, EPS ini menunjukkan berapakah keuntungan yang akan diterima investor jika ia menanamkan saham dia ke perusahaan tersebut. Nah, EPS ini juga berarti menunjukkan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan investor. Ada 3 faktor. Yang pertama itu stock split, stock dividend, dan terakhir itu jumlah saham yang beredar. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang mempengaruhi nilai-nilai EPS, nah kita juga harus tidak boleh terpengaruh oleh seberapa besarnya nilai EPS tersebut, tetapi kita harus lebih menelusuri lebih dalam lagi struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, mengapa? Karena ada juga struktur permodalan perusahaan yang dimana dia dapat menurunkan nilai EPS juga, yang biasanya disebut dengan diluted EPS. Contohnya itu ada convertible bond, convertible preferred share, dan terakhir itu option atau waran. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui struktur permodalan dari perusahaan tersebut. Nah, apa saja sih jenis-jenis struktur permodalan itu? Ada 2 jenis. Yang pertama itu dia dibiayai dengan menggunakan saham atau dia dibiayai dengan menggunakan utang. Nah, kedua tipe permodalan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana jika perusahaan ini dibiayai dengan saham, maka jumlah saham yang beredar akan semakin tinggi sehingga nanti dia akan menurunkan nilai EPS. Nah, yang kedua, dia dibiayai dengan hutang. Ketika dia dibiayai dengan hutang atau debt atau obligasi, maka perusahaan harus membayar bunga atas hutang mereka tersebut sehingga hutang tersebut akan menurunkan dari net income atau laba bersih mereka. Nah, dari laba bersih yang berkurang tersebut, dan karena mereka tidak mempunyai cukup banyak saham, maka nilai dari EPS tersebut mungkin akan jadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada EPS yang digunakan dengan menggunakan struktur permodalan saham. Nah, ada banyak hal sih yang harus diperhatikan mengenai EPS. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Dari hal yang kecil saja seperti EPS, earning per share, kita dapat bahwa akuntansi itu sangat penting. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa akuntansi itu sangat menarik, pasti kalian akan memunculkan pertanyaan di benak kalian, apa sih yang membuat saya itu tertarik terhadap akuntansi? Nah, di sini yang saya rasakan, saya sangat bersyukur sekali pada Tuhan tepatnya, dan juga pada dosen saya, karena dosen saya bisa mengubah suasana pelajaran yang akuntansi yang biasanya terkesan boring, annoying, and confusing menjadi sesuatu yang enjoy, fun. Nah, dan saya harap apapun cita-cita dari dosen saya,
terwujud, terkabulkan. Aku harap dosen saya ini pun juga bisa mengembangkan lagi metode pengajarannya sehingga apa yang saya rasakan bisa dirasakan juga oleh orang lain. The moral point, don't judge the book from the cover. Jangan anggap sesuatu yang kalian rasa itu boring, tidak menyenangkan, membosankan itu sesuatu yang tidak berguna bagi kalian. Karena di balik rasa bosan yang kalian alami, di balik rasa jengkel, di balik rasa terdapat banyak manfaat, terdapat banyak ilmu yang akan kalian terima, yang akan bisa kalian peroleh, di mana ilmu tersebut bisa kalian akan terapkan atau bisa ilmu itu bisa digunakan untuk membantu hajat hidup orang banyak. Well, that's from me. I hope you like it. See you